Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fa mudhillalah wa man hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka walaupun keadaan daring seperti ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, pembela bangsa, penegak agama, dan yang kita nantikan syafaatnya min hada ila yaumil qiyamah. Amin. Untuk pertemuan kali ini saya menggantikan wali kelas sampean, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, ilmu pengetahuan sosial pada semester 1 ini yaitu pada bab 2 yaitu tentang tentang interaksi sosial. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial, dan yang kedua bentuk-bentuk interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu syarat-syarat untuk berinteraksi sosial. Nah, mungkin nanti teman-teman belajar bisa membahas lebih lanjut terkait bagaimana interaksi sosial. Nah, untuk pertemuan kali ini saya memberikan gambaran umum terkait bagaimana atau gambaran umum terkait interaksi sosial seperti itu. Mungkin teman-teman semester 7 bisa belajar lebih lanjut di kedepannya seperti itu. Oke, masuk pada materi pengertian interaksi sosial. Nah, apa sih untuk pengertian interaksi sosial? Nah, untuk secara umumnya pengertian interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik manusia, yaitu baik individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, untuk menurut para ahli interaksi sosial, menurut para medionis adalah proses di mana orang-orang berinteraksi satu sama lain. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwasanya menurut dari masionis, yaitu antar hubungan baik orang maupun orang itu bisa dikatakan dengan interaksi sosial seperti itu. Mungkin untuk ciri-cirinya yaitu jumlah pelaku. Ciri-cirinya interaksi sosial yaitu jumlah pelaku antara manusia dengan manusia. Nah, mungkin untuk syarat-syaratnya bisa dibahas untuk lebih lanjut, dan bentuk-bentuk contohnya bisa lebih lanjut seperti itu. Berbicara mengenai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini adalah sangat perlu digunakan di masyarakat. Karena mengapa? Karena kita saling bersinggungan dengan masyarakat. Jadi kita tidak bisa dikatakan manusia individu. Jadi kita masih memerlukan bantuan orang lain. Jadi moral yang baik, sikap yang baik, kita harus memiliki interaksi sosial dengan masyarakat, khususnya di lingkungan sendiri dengan baik seperti itu. Jadi agar dianggap baik pada lingkungan tersebut, maka kita harus memberi kebaikan juga. Contoh misal kita sedikit berinteraksi dengan orang lain, contoh misal seperti menyapa, terus berbicara salam dulu sebelum masuk pembahasan, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin untuk interaksi sosial ini saya rasa sangat fundamental. Karena mengapa? Karena berbicara mengenai yaitu kembali kita makhluk sosial, tidak makhluk individu. Ya mungkin bagaimana kita harus bisa berinteraksi, harus bisa dengan masyarakat atau di
masyarakat atau di lingkungan kita sendiri khususnya, ya mungkin bisa lebih meluas kepada lingkungan lainnya seperti itu. Mungkin itu untuk dari gambaran umum dari interaksi sosial seperti itu. Oke, nanti setelah ini bisa langsung masuk ke pembahasan dari bentuk-bentuk interaksi sosial seperti itu. Oke, sekarang masuk dari bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini pada materi ini interaksi sosial ada dibagi menjadi 3 bentuk interaksi sosial. Untuk yang pertama yaitu interaksi individu antar individu. Contoh A yaitu bernama Adib, yaitu berinteraksi dengan kepala desa. Adalah hubungan ingin berkomunikasi bagaimana cara untuk mengkondisikan desa. Itu salah satu bentuk interaksi sosial individu atau dengan individu. Untuk yang kedua yaitu bentuk interaksi individu dengan kelompok. Contoh misal guru dengan dosen. Mohon maaf. Guru dengan murid itu adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial yang dimana individu itu dari guru dan yang kelompok yaitu dari siswa. Itu salah satu dari bentuk interaksi sosial individu dengan kelompok. Mungkin bentuk ini bisa ditemui di berbagai sistem pembelajaran atau sistem kegiatan sekolah. Mungkin bisa langsung lanjut ketiga, yaitu yang ketiga yaitu interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Contoh misal yaitu ada kelompok yang dimana kelompok muslimat. Contoh misal muslimat Ponorogo dengan muslimat Magetan. Itu salah satu bentuk bagaimana interaksi mengatasnamakan, yang dimana mengatasnamakan antar muslimat. Itu adalah salah satu bentuk interaksi kelompok dengan kelompok seperti itu. Ya mungkin secara umumnya kelompok ini adalah selaku yang mewakili kelompok, yang dimana enggak kelompok enggak semuanya berkomunikasi, tapi di sini kelompok ini adalah satu perwakilan yang dimana mengatasnamakan kelompok bisa berkomunikasi dengan kelompok di lainnya seperti itu. Untuk ketiga contoh tersebut itu adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial yang mungkin bisa ditemui di masyarakat seperti itu. Mungkin setelah ini ada syarat-syarat untuk interaksi sosial ya. Mungkin contoh syarat-syarat interaksi sosial. Untuk syarat-syarat interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama itu pelaku lebih dari 1, dan yang kedua itu kontak sosial, dan yang ketiga yaitu komunikasi, dan yang keempat itu ada maksud tujuan tertentu. Untuk yang pertama pelaku lebih dari 1. Maksud lebih dari 1 jelas kita berinteraksi sosial itu harus ada lawannya, harus ada contoh misal ada 2, itu individu atau individu. Baik itu bisa dikatakan lebih dari 1, jadi otomatis bisa dikatakan interaksi sosial yaitu pelaku lebih dari 1. Seperti itu untuk syarat-syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua yaitu kontak. Jadi berbicara mengenai syarat yang kedua ini yaitu kita berkontakan, atau contoh misal ada berkontak antara si A dengan si B, itu adalah salah satu bentuk kontak di mana bisa dikatakan berinteraksi sosial seperti itu. Dan yang ketiga yaitu komunikasi. Jadi mengenai komunikasi ini adalah salah satu bentuk yang dimana salah satu syarat interaksi sosial. Jadi baik individu antar individu kelompok maupun kelompok dan kelompok, pasti adanya komunikasi antara kedua belah pihak seperti itu. Dan yang kedua
berbicara mengenai yang terakhir, yaitu memiliki tujuan. Jadi otomatis jika ingin berinteraksi sosial itu pasti ada tujuannya, baik itu secara humor maupun secara serius. Itu salah satu bentuk yang dimana syarat untuk berinteraksi sosial. Ya mungkin untuk keempat ini adalah salah satu syarat yang dimana yang saya rasa cukup mudah bagaimana teman-teman untuk bisa mengimplementasikan interaksi sosial. Jadi secara tidak langsung teman-teman berinteraksi saya dengan teman-teman yang melihat di sini adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang dimana bisa mengimplementasikan interaksi sosial tersebut. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin cukup itu dari saya. Saya harap teman-teman belajar lagi, yang dimana saya menerangkan materi ini sangat singkat sekali, yang dimana untuk menambah wawasan ilmu teman-teman semua bisa belajar kembali tentang di bab 2 ini. Bab 2 ini salah satunya yaitu interaksi sosial. Ya mungkin nanti bisa diperinci, teman-teman bisa membaca lagi di buku-buku teman-teman semua, seperti itu. Mungkin tetap semangat, jangan jaga kesehatan yang di rumah, mungkin jangan keluar terlalu lama-lama. Mungkin cukup itu dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.